Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini masih di channel Bantu Teman, soal P3K tahun 2023, lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Mari kita bersama-sama bismillah, semoga kawan-kawan sekalian lulus. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 1 tentang penyuluhan dengan membawa alat peraga merupakan teknik. 1. Temu usaha, B. Demonstrasi, C. Anjang sana, D. Temu wisata, E. Tatap muka. Oke, untuk kawan-kawan sekalian, pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan opsi-opsi yang pasti secara logika itu tidak masuk. Seperti yang temu usaha, itu kita coret. Kemudian temu wisata, itu juga sudah pasti salah. Kemudian tatap muka itu juga kemungkinan besar salah. Berarti yang ada aspek kemungkinannya hanya dua, yakni demonstrasi dan anjang sana. Untuk anjang sana mungkin kawan-kawan ada sebagian yang belum tahu, anjang sana itu adalah berkunjung ke rumah siswa. Jadi anjang sana opsinya sudah pasti salah ya. Maka jawaban yang benar adalah B, demonstrasi. Jadi kawan-kawan ketika ketemu dengan soal-soal yang seperti ini, diharapkan kawan-kawan bisa melakukan penghilangan opsi-opsi yang salah terlebih dahulu agar kita bisa lebih mudah mencerna soalnya dan memberikan jawaban yang paling tepat. Kita lanjut soal nomor 2. Behavior theory adalah A. Teori sikap, B. Teori ilmu, C. Teori tingkah laku, D. Ilmu politik, dan E. Teori kasus. Oke, kita lihat dulu. Behavioral itu adalah tingkah laku atau kendali yang mana berpusat kepada ganjaran, reward, yang ditentukan oleh lingkungan. Jadi itu termasuk ke teori ya tingkah laku. Jadi behavior theory adalah teori yang bertitik kepada tingkah laku. Kita lanjut soal nomor 3. Zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky meliputi tahapan-tahapan di bawah ini, kecuali A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain, B. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri, C. Tindakan anak berkembang, spontan dan terinternalisasi, D. Tindakan anak berkembang, terarah dan memiliki tujuan, E. Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak berpikir abstrak. Sebenarnya kita coba untuk logika dulu, teman-teman sekalian. Hal itu apabila kita tidak tahu tentang teori Vygotsky. Jadi kalau kita nggak tahu, maka kita juga bingung nih tahapan-tahapannya. Tetapi saya akan coba kasih dulu nih tahapan-tahapan Vygotsky itu mengemukakan ada 4 zona perkembangan proksimal yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. 1. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Yang kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. 3. Tindakan anak berkembang spontan. 4. Tindakan anak spontan akan diulang hingga berpikir abstrak. Untuk memudahkan kita dalam mengingat 4 zona perkembangan proksimal Vygotsky, itu yang pertama, anak itu pasti dibantu oleh orang lain. Kemudian setelah bisa dibantu oleh orang lain, dia berinisiatif sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah berinisiatif sendiri, anak itu mulai berkembang secara spontan, jadi otomatis gitu. Ketika melakukan suatu tindakan, dia otomatis bisa melakukan karena sudah punya inisiatif di awalnya. Kemudian tindakan spontannya itu diulang hingga berpikir secara abstrak. Oke, mari kita lihat pertanyaannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah
Ya, yang D. Yang bukan ya kawan-kawan, tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan, itu tidak benar. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan afektif adalah A. Penerimaan, B. Penggunaan, C. Pemberian respon, D. Pemberian nilai, E. Karakteristik. Oke, taksonomi Bloom itu pasti keluar biasanya, sering keluar. Maka kita harus benar-benar memahami dulu taksonomi Bloom itu menjelaskan tentang apa sih. Jadi kawasan afektif dari taksonomi Bloom itu terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama itu penerimaan, kemudian pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakteristik. Oke, kawan-kawan sekalian, kalau kita ingin memahaminya lebih dalam, jadi yang dimaksud kawasan afektif maksudnya sifatnya di dalam pikiran, afektif gitu ya. Maka kalau kita ingin menerima melakukan hal itu, yang pertama kita harus menerima dulu. Diterima, setelah kita menerima baru kita bisa memberikan respon. Ya. Setelah memberikan respon, kita bisa memberikan nilai. Apa-apa saja nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Kemudian kita baru bisa mengorganisasikan siswa-siswi kita atau anak-anak murid kita. Yang kelima, baru kita bisa menentukan karakteristik mereka. Jadi kalau kita sebagai guru, kita belum tahu atau belum bisa menerima peserta didik kita tidak bisa menentukan karakteristiknya. Jadi pertama diterima dulu, kemudian mampu memberikan respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakteristik. Oke, kalau dari yang ini, maka jawaban yang salah atau yang kecuali adalah ya benar, yang B. Penggunaan, jadi tidak ada ya penggunaannya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar. Ya, ini sering keluar ya kawan-kawan ya. Yang pertama teori kognitif. Nah, ini jawabannya. Teori kognitif itu adalah ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri melalui interaksi berkelanjutan menggunakan pola atau logika tertentu. Jadi mudahnya teori kognitif itu pakai logika. Ya. Jadi kata utamanya itu logika. Kemudian konstruktivisme adalah peran individu membangun pemahaman melalui pengalaman dan refleksi. Jadi intinya itu konstruksi, membangun. Jadi kalau ketemu dengan apa sih teori konstruktivisme, belibet ya kawan-kawan. Konstruktivisme itu poinnya itu membangun. Jadi dia membangun karakteristik atau pemahaman anak. Humanistik, Anda menekankan pada keunikan individu, inisiatif siswa guna mendukung perkembangan pribadi. Jadi humanistik itu unik, keunikan individu, inisiatif siswa, kemudian untuk mendukung apa? Perkembangan pribadinya. Yang terakhir behavioristik, menekankan pada tingkah laku yang dikendalikan oleh lingkungan. Jadi itu ya kawan-kawan. Jadi kita harus ngambil poin-poinnya sehingga kita bisa ingat tuh apa-apa konstruktivisme, apa-apa humanistik, apa-apa behavioristik atau teori kognitif. Untuk pertanyaan nomor 5 itu tentu jawabannya adalah ya teori kognitif. Oke, sebelumnya semua jawaban yang benar itu pasti salah ya kawan-kawan. Jadi nggak mungkin satu pengertian itu jawabannya bisa banyak. Oke. Mungkin itu 5 soal yang semoga berguna buat kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan semoga lulus dalam ujiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.